Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahri Hakim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kimia Logam dan Kimia Non-Logam, serta teman-teman yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Inayah, dan dua rekan saya yaitu Erwinda Bitika Azza dan Vina Nurrahmania akan memaparkan preview praktikum kimia non-logam pada percobaan 4, yaitu reaksi pada ion-ion logam transisi. Pembahasan pada preview kali ini yang pertama ada tujuan, yang kedua dasar teori, yang ketiga alat dan bahan, dan yang keempat ada cara kerja. Pembahasan yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mempelajari reaktivitas dari ion-ion pada logam transisi. Selanjutnya dasar teori. Unsur transisi deret pertama adalah unsur-unsur logam transisi yang terletak pada periode paling atas dalam kelompok logam transisi pada tabel periodik unsur. Unsur-unsur tersebut terletak pada periode keempat. Di antaranya ada scandium, titan, vanadium, krom, mangan, perum atau besi, kobalt, nikel, cuprum atau tembaga, dan seng. Nah, pada beberapa kasus, reaktivitas ion-ion logam transisi berhubungan dengan sifat kekerasan dan kelunakan dari karbon dan amonia. Reaktivitas suatu senyawa dapat diamati dari adanya perubahan warna maupun terbentuknya suatu endapan. Reaktivitas suatu senyawa, khususnya yang mengandung ion logam transisi, tergantung dari beberapa faktor, misalnya muatannya, dan jari-jari ion, serta konfigurasi elektron di orbital d. Reaktivitas berbeda dengan kestabilan, di mana reaktivitas lebih ditekankan pada kecepatan terjadinya suatu reaksi kimia dengan zat lain, sedangkan kestabilan difokuskan pada besarnya nilai yang dihasilkan suatu reaksi. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini diantaranya yang pertama, ada tabung reaksi sejumlah 10 buah, rak tabung reaksi, pipet tetes, dan botol semprot. Kemudian bahan yang digunakan yaitu larutan AgNO3 0,1 molar, larutan FeCl3 0,1 molar, larutan JuSO4 0,1 molar, larutan NiSO4 0,1 molar, NaOH pekat dengan konsentrasi 50%, KSCN, larutan NH4OH1 molar, larutan Na2CO3 1 molar, dan larutan amino. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Erwinda Bitika Azza. Yang selanjutnya yaitu MSDS, Material Safety Dataset. Yang pertama, MSDS natrium hidroksida. Sifat fisika dan kimianya, rumus kimia NaOH, massa molar 39,9971 gram per mol, keadaan fisik padatan putih, titik didih 1390 derajat Celcius, titik lebur 318 derajat Celcius. Yang kedua, MSDS dari natrium karbonat. Sifat fisik dan kimianya, rumus kimia Na2CO3, massa molar 105,99 gram per mol, keadaan fisik padatan putih, titik lebur
852 derajat Celcius anhidrat, 100 derajat Celcius dekomposisi monohidrat, 33,5 derajat Celcius dekomposisi heptahidrat, 90 derajat Fahrenheit dekomposisi dekahidrat. Yang ketiga yaitu MSDS dari argentum nitrat. Sifat fisik dan kimia. Rumus kimia AgNO3, massa molar 143,32 gram per mol. Keadaan fisik putih padat, titik didih 455 derajat Celcius, titik lebur 1547 derajat Celcius. Yang selanjutnya MSDS dari amonium hidroksida. Sifat fisika dan kimia. Rumus kimia NH4OH, massa molar 35,4 gram per mol. Keadaan fisik cairan tak berwarna, titik didih 37,7 derajat Celcius, titik lebur negatif 57,5 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu MSDS besi 3 klorida. Rumus kimia FeCl3, massa molar 162,2 gram per mol untuk anhidrat, 270,3 gram per mol heksahidrat, titik lebur 306 derajat Celcius untuk anhidrat, 37 derajat Celcius heksahidrat, untuk titik didih 315 derajat Celcius anhidrat, dan 280 derajat Celcius heksahidrat. Selanjutnya yaitu MSDS sebagai 2 sulfat. Rumus kimia CuSO4, massa molar 159,62 gram per mol untuk anhidrat, 249,70 gram per mol pentahidrat. Keadaan fisik biru untuk anhidrat, abu-abu putih untuk pentahidrat. Yang selanjutnya MSDS nikel 2 sulfat. Rumus kimia NiSO4. Keadaan fisik padatan kuning anhidrat, kristal biru heksahidrat, kristal hijau biru heptahidrat. Massa molar 154,75 gram per mol anhidrat, 262,85 gram per mol heksahidrat, 280,86 gram per mol heptahidrat. Tidak berbau. Massa jenis 4,01 gram per cm kubik anhidrat, 2,07 gram per cm kubik heksahidrat, 1,948 gram per cm kubik heptahidrat. Titik lebur lebih dari 100 derajat Celcius anhidrat, 53 derajat Celcius heksahidrat. Untuk titik didihnya 840 derajat Celcius anhidrat, 100 derajat Celcius heksahidrat. MSDS kalium tiosianat. Rumus kimia KSCN, massa molar 97,181 gram per mol. Keadaan fisik kristal higroskopis tak berwarna, tidak berbau, densitas 1,886 gram per cm kubik, titik lebur 173,2 derajat Celcius, titik didih 500 derajat Celcius terurai, kelarutan 177 gram per 100 ml untuk 0 derajat Celcius, 217 gram per 100 ml untuk 20 derajat Celcius. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu penanganan dari bahan kimia. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan sifat fisika dan kimia dari bahan-bahan kimia. Ketika kalian
melihat seseorang atau teman kalian yang terkena bahan-bahan kimia tersebut, penanganan yang pertama apabila terhirup, hiruplah udara segar dan panggil ke dokter. Kemudian yang kedua, apabila kontak dengan kulit, tanggalkan semua pakaian yang terkontaminasi, bilaslah kulit dengan air dan periksakan ke dokter. Yang ketiga, apabila kontak dengan mata, bilaslah dengan air yang banyak, periksakan ke dokter mata. Dan yang keempat, apabila tertelan, segera beri minum air putih dan periksakan ke dokter. Nah, ini adalah penanganan dari bahan-bahan kimia apabila terkena seseorang. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu cara kerja. Cara kerja dari praktikum ini yang pertama adalah disiapkan bahan atau larutan kimia seperti perak nitrat, besi 3 klorida, tembaga 2 sulfat, nikel 2 sulfat. Nah, masing-masing larutan ini diambil 20 tetes, kemudian dimasukkan bereaksi seperti natrium hidroksida pekat, kalium tiocyanat, larutan amonium hidroksida 1 molar, dan larutan natrium karbonat 1 molar. Kemudian diamati hasilnya. Dilakukan hal yang sama, yaitu larutan agno diambil 20 tetes, kemudian dimasukkan reaksi natrium hidroksida pekat, kalium tiocyanat, larutan amonium hidroksida 1 molar, dan larutan natrium karbonat 1 molar. Kemudian diamati hasilnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.